Anda belum mendapatkan universitas negeri pada tahun ajaran ini? Jangan khawatir, Universitas Indonesia masih membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi lewat jalur mandiri. Tahun 2024, peserta jalur mandiri Universitas Indonesia terbuka untuk jenjang D3, D4, dan S1. Peserta tes dapat memilih hingga 6 jurusan berbeda dalam jalur mandiri ini. Jalur Mandiri Universitas Indonesia, atau biasa dikenal dengan SIMAK Universitas Indonesia menggunakan nilai UTBK SNBT 2024 sebagai salah satu persyaratan penting pendaftaran jalur ini. Bersumber dari situs resmi SIMAK Universitas Indonesia, nilai UTBK SNBT hanya digunakan untuk peserta yang mendaftar jenjang S1. Sedangkan untuk peserta yang memilih jenjang D3 dan D4, Anda tidak wajib menggunakan UTBK. Persyaratan dan biaya pendaftaran SIMAK Universitas Indonesia 2024 adalah sebagai berikut. Peserta SIMAK Universitas Indonesia yang akan mendaftar program S1 wajib mengikuti UTBK SNBT 2024 dan mengisi nomor UTBK, namun, jika Anda mendaftar D3 atau D4, Anda tidak perlu mengisi nomor UTBK. 40%. Kementerian Keuangan dalam pernyataannya Selasa, 2 Juli mengklaim, pemerintah telah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Mei 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di 8 tahun. Pengelolaan utang yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit seperti S&P, Fitch, Moody's, R&I, dan GCR yang hingga saat ini tetap mempertahankan rating sovereign Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan, kata Kemenkeu. Beberapa fakultas mewajibkan peserta tidak buta warna maupun buta warna sebagian. Fakultas-fakultas tersebut adalah Sen. Hingga akhir Mei 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp7.347,50 triliun, yang terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing. Dalam laporan tersebut, SBN domestik tercatat sebanyak Rp5.904,64 triliun yang terbagi menjadi surat utang negara sebesar Rp4.705,24 triliun serta surat berharga syariah negara sebesar Rp1.199,40 triliun. Sementara itu, SBN falas yang tercatat adalah sebesar Rp1.442,85 triliun dengan rincian, surat utang negara sebesar Rp1.086,55 triliun dan SBSN senilai Rp356,30 triliun. Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 12,04% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Mei 2024 yang sebesar Rp1.005,52 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp36,42 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,10 triliun. Untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp265,83 triliun, pinjaman multilateral Rp584,65 triliun, dan pinjaman komersial bank sebesar Rp118,62 triliun. Sejalan dengan upaya pemerintah memperluas basis investor, inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari saving society menjadi investment society, kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,5% per akhir Mei 2024. Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan. Dengan data dan strategi yang terukur, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor domestik dan internasional. Demikian kabar terkini posisi utang pemerintah Indonesia yang terus menggunung. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita bisnis dan investasi.